Praja tahu nggak kenapa ibu suruh Praja kemarin? Saya tahu, Bu. Kemarin saya sempat membolos pada saat pelajaran bahasa Inggris dan saya tidak mengerjakan tugas dari Bu Dina. Ya. Apa namanya? Emangnya kemarin kemana Praja pergi? Kemarin saya pergi ke kantin sambil menonton drama Korea di HP saya. Baik Praja, jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Ya, nah sekarang coba ibu minta Praja memikirkan membolos, tidak mengerjakan tugas dari Ibu Lina, kemudian Praja itu ke kantin dan malah menonton drama Korea. Kira-kira manfaatnya apa sih Praja? Mungkin saya tidak tahu, Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kira-kira kemarin itu benar atau salah? Menurut saya salah, Bu. Saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai siswa dan saya juga tidak mengerjakan tugas dari Bu Dina. Baiklah Praja, jadi siswa lain selain Praja pasti pernah melakukan tindakan seperti apa yang Praja lakukan. Namun di sini kamu tentu pasti punya alasan mengapa Praja melakukan hal tersebut. Nah, apa alasannya? Jadi saya punya alasan. Yang pertama, saya merasa bosan dan stres, dan yang kedua, saya juga kurang mengerti mengenai pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Iya. Sekarang kira-kira dengan apa jawaban Praja sudah sadar belum? Terus apakah Praja mau membolos lagi? Saya sudah sadar, Bu, dan saya berjanji tidak akan membolos dan akan selalu mengerjakan tugas. Baik Praja, nah untuk kedepannya ketika kasusnya sama, ada bapak ibu guru yang sedang rapat, apa yang akan Praja lakukan? Saya akan meminta pelajaran ataupun tugas ke guru mata pelajaran itu. Nah, sekarang untuk mengatasi kesalahan yang Praja buat, kira-kira apa yang Praja akan lakukan? Mungkin saya akan menemui Bu Dina dan berbicara dengannya dan berjanji tidak akan membolos dan akan selalu mengerjakan tugas. Jadi baik Praja, semoga apa yang kesalahan sudah pernah Praja buat tidak akan Praja ulang kembali. Jadi ini sebagai pelajaran berharga untuk Praja bagaimana ke depannya. Ya Praja ya. Ya, sekarang silakan Praja bisa kembali ke kelas ya. Permisi, Bu. Oh iya, Praja, silakan masuk. Silakan duduk dulu di sini Praja. Nah, gimana kabarnya? Ini Praja. Praja, ibu ingin bicara sama Praja. Makanya ibu suruh Praja untuk datang kemari. Nah, boleh nggak? Boleh, Bu. Jadi gini Praja, masalah kemarin pada saat pembelajaran ibu lihat Praja tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Nah, di mana ibu lihat Praja ini kesana kemari tidak menghiraukan ibu yang ada di kelas. Nah, apakah Praja sadar melakukan hal tersebut? Iya, Bu, saya sadar. Tapi saya melakukan itu karena saya ingin mencari teman untuk belajar. Nah, karena saya juga merasa tidak nyaman dengan teman sebangku saya, Bu. Oh begitu. Baik, jika seperti itu, coba Praja ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya di kelas tentang saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira apakah Praja masih ingat? Saya masih ingat, Bu. Tapi kan saya baru melanggarnya sekali, Bu. Oke, nah jika Praja sudah tahu ya dan itu tidak baik seperti itu ya Praja ya. Jadi ibu ingin kamu mengingat kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, untuk kesepakatan kelas dan keyakinan yang sudah kita buat ya, kira-kira tujuannya untuk apa Praja masih ingat? Tujuannya untuk menghargai, menghormati guru, dan
teman-teman yang sedang berbicara. Oke, apakah perannya meyakini hal tersebut? Ya Bu, saya meyakini. Baik perannya, terus kira-kira perannya sudah melakukan keyakinan tersebut atau belum? Belum Bu. Oke, terus kira-kira yang perannya lakukan itu salah atau baik? Itu salah Bu, dan itu tidak baik. Iya. Ya tentu itu tidak baik dan bentuk sikap tidak menghargai orang lain. Nah jadi meskipun perannya melakukan hal tersebut merasa senang, ya tapi menurut ibu ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang tersebut tanpa melakukan hal yang perannya langgar. Nah apalagi itu dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah sekarang agar perannya lebih meyakini ibu ya, berikan gambaran jika seandainya perannya berada di kelas dan menyampaikan pendapat. Nah tapi teman-teman di sini tidak memperhatikan dan malah acuh tak acuh ya. Dengan respon seperti itu kira-kira bagaimana perasaan perannya? Mungkin menurut saya pribadi pasti rasanya kesal dan tidak enak. Oke ya tentu merasa perannya tidak enak atau kesal. Nah di mana itu merupakan salah satu bentuk sikap menghargai orang lain. Nah jika kamu sudah meyakini kesepakatan kelas kita, setelah ibu memberikan pemahaman ini, ibu harapkan perannya bisa menerapkan dan meyakini itu tidak hanya di mata pelajaran ibu saja, akan tetapi di semua mata pelajaran ya, dan tidak bermalas-malasan di kelas ya, baik itu di kelas ibu ataupun di kelas guru lainnya. Nah, bagaimana perannya, bersedia? Ya Bu, saya bersedia dan saya akan bersikap menghargai guru dan teman sesuai dengan keyakinan yang saya yakini. Nah, sekarang gimana perasaannya perannya setelah ibu berikan gambaran seperti tadi? Saya sadar Bu, perbuatan apa yang saya lakukan kemarin itu salah dan saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai siswa, serta membuat saya itu bersikap tidak sesuai dengan keyakinan yang saya yakini, dan perbuatan saya juga termasuk melenceng dari kesepakatan kelas yang telah kita buat selama ini. Bagus sekali nak. Jadi ibu senang melihatnya, perannya sudah punya gambaran bahwa tindakan yang perannya lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang kita sudah buat, seperti itu ya. Nah sekarang perannya apa kegiatannya? Sekarang saya kembali ke kelas karena masih ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Ya baik, silakan kembali ke kelas perannya. Terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan ibu. Ibu harapkan apa yang kita bincangkan hari ini bisa memberikan manfaat yang baik ya bagi perannya maupun ibu sendiri. Ya, silakan di kelas perannya. Terima kasih, saya pamit Bu. Silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Pradnyawati. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tanggapan mengenai praktik segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Praktik segitiga restitusi di lingkungan sekolah dapat menjadi pendekatan yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik dan masalah antara guru, siswa, dan pihak-pihak yang ada di sekolah. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat, maka segitiga restitusi dapat membantu memperbaiki hubungan antara individu dengan individu lainnya, mempromosikan tanggung jawab, dan mendorong timbulnya pertanggungjawaban dari tindakan yang dilakukan. Dengan adanya segitiga restitusi, siswa yang melakukan kesalahan dapat belajar dari kesalahannya, mengetahui dampak negatif dari tindakan yang mereka lakukan, serta bertanggung jawab dari tindakan yang mereka lakukan. Namun, perlu diingatkan bahwa pelaksanaan dari segitiga restitusi ini harus dilakukan dengan cermat untuk memperbaiki hubungan di lingkungan sekolah. Jadi, dapat saya simpulkan
bahwa praktik segitiga restitusi di lingkungan sekolah merupakan alat yang paling efektif dalam menumbuhkan lingkungan sekolah yang inklusif, menumbuhkan pertumbuhan pribadi, dan mendorong resolusi konflik secara konstruktif. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa implementasi dari segitiga restitusi ini harus dilaksanakan dengan cermat, adil, dan transparan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memperbaiki hubungan di lingkungan pendidikan. Sekian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.